Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang hari ini kembali kita bisa hadir menemani Anda semuanya di kesempatan sore hari ini. Tentunya kita akan hadirkan program yang hadir setiap hari Rabu sore di gelaran SAR Search and Rescue sore hari ini. Ya, sebagai salah satu media ataupun sebagai salah satu sarana dakwah dari Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran adalah tentang pencarian dan pertolongan ataupun sebagai langkah sosial kita, dakwah di sosial kita, ini di SAR. Dan hari ini kita akan bincang terkait dengan diklat dasar ya, diklat dasar SAR MTA angkatan ke-15 telah hadir di tengah kita. Bapak Husain Mustafa SPD, Kabid Operasi SAR MTA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Husain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga ada, ini Bapak atau Mas ini ya? Mas M. Abdul Malik Esa, Ketua Panitia Diklat SAR MTA angkatan ke-15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah sore hari ini kita akan sosialisasikan terkait dengan diklat SAR. Sebelumnya ini tema apa yang diangkat ini di angkatan ke-15 ini? Pada pendidikan dasar SAR MTA angkatan 15 ini bahwasanya ini menjunjung ukhuwah di dalam pengimplementasian hasil kaji di dalam elemen dakwah seperti itu, terutama di elemen dakwah SAR MTA. Ya, baik. Apa yang melatar belakangnya digelarnya diklat dasar SAR MTA angkatan ke-15 ini? Latar belakang diadakannya pendidikan dasar SAR MTA angkatan 15 ini yang pertama yaitu bentuk dalam pengamalan hasil kaji dari warga-warga yang sudah mengaji mungkin beberapa tahun, diamalkan di dalam hasil kajinya itu berbentuk masuk di elemen dakwah SAR MTA. Yang kedua, bahwasanya kita mengetahui di beberapa perwakilan yang ada di SAR di wilayah yang ada perwakilan Majelis Tafsir Al-Quran tapi belum ada anggota SAR-nya, dan di wilayah tersebut bisa dikatakan jumlah operasi atau kejadian laka itu ada cukup banyak. Jadi kita ingin mengakomodir perwakilan-perwakilan yang belum ada SAR-nya biar warganya diikutkan untuk diklat seperti itu. Ya. Baik, sebelumnya dari Mas Husain ya, Mas saja ya, masih muda nih ya, sebagai Kabid Operasi SAR MTA yang disampaikan terlebih dahulu kaitannya mungkin kiprah SAR kemudian hingga secara istiqomah kita open recruitment ya sampai angkatan ke-15 ini, silakan disampaikan. Ya baik, pada dasarnya SAR MTA itu sudah melaksanakan diklat dari mulai tahun 2010 ya. 2010 itu angkatan pertama, dan ini 15 tahun MTA, mohon izin, SAR MTA berdiri, dan ini pula angkatan ke-15. Jadi sebenarnya tidak setiap tahun itu satu kali, tapi kita mengadakan diklat itu sesuai dengan kondisi. Tahun 2017 itu bahkan 3 kali dalam 1 tahun, 3 angkatan. Jadi pada dasarnya MTA sebagai induk organisasi kita, induk lembaga yang menaungi SAR MTA, ini kan misi utamanya adalah dakwah. Nah, dakwah ini salah satu ujung tombaknya adalah lewat kemanusiaan, lewat SAR. Jadi kita mengadakan diklat itu sebagai implementasi. Nanti anggota MTA ini ada yang memang dilatih untuk menjadi tim SAR. Dan ini sudah ke-15 kalinya. Harapannya nanti setelah diklat ini tidak terputus. Dalam artian begini, selesai diklat terus apa? Jadi anggota SAR terus ngapain? Nah itu, harusnya selesai diklat, pelatihan, terjun ke aksi nyata di lapangan. Nah itu yang menjadi istilahnya landasan kami, bahwa anggota MTA yang akan kita diklat dan nanti menjadi anggota SAR MTA, harapannya setelah selesai mengikuti pendidikan dan pelatihan ini dapat ilmu, kemudian diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian juga apabila dibutuhkan ilmu itu untuk menolong, maka menjadi hal yang wajib untuk menolong. Apa sih yang membuat kondisi dalam 1 tahun ada 2 angkatan, tahun ini ada 1 angkatan, sebetulnya titik tolak ukurnya apa itu?
Sebenarnya tolak ukurnya kebutuhan. Kebutuhan. Jadi pas saya sedikit cerita flashback ya 2017. 2017 itu pun saat saya mulai masuk ke SAR. Jadi ketika 2017 itu MTA dalam artian induk organisasi kita itu lagi gencar-gencarnya untuk rekrutmen anggota SAR MTA baru, karena sebelum 2017 itu anggotanya masih sedikit. Dan waktu itu dipandang oleh beliau Al-Ustadz untuk memperbanyak anggota. Bahkan setahun itu makanya kita 3 kali dalam satu angkatan itu ada sekitar 70. Kalau dikalikan 3 berarti sudah penambahan 210. Dan itu biasanya request untuk mengadakan diklat itu malah hadir dari teman-teman di luar-luar daerah. Jadi biasanya luar Jawa. Pak, kapan ini ada diklat lagi? Nah, karena kita yang di pusat kan biasanya oke, kita tampung dahulu. Nanti kalau memang banyak request, kita aturkan pada beliau Ustadz. Apabila disetujui maka kita adakan diklat. Nah, 2017 itu banyak request, makanya karena kan tidak mungkin kita sekali angkatan 210, nanti tidak efektif untuk penyampaian. Dibatasi ya? Ya dibatasi. Maksimal? Kalau sekarang karena SDM sama peralatan kan sekarang kan sudah mumpuni. Ibaratnya 2017 kan mungkin kita perahu hanya punya 2. Kalau sekarang kan perahu hampir jadi ada 21 ya. Jadi strukturnya berapa juga, kemudian alatnya punya berapa gitu. Betul. Ya. Kalau sekarang itu ngaruh pada proses pelatihannya nanti. Betul juga. Sama jumlah peserta didik. Sekarang 150 insya Allah mampu untuk sekali angkatan diklat. Ya, menarik sekali. Sebetulnya saat ini untuk diklat tahun ini dilaksanakan di mana? Baik, dan kenapa milihnya ke situ? Diklat angkatan ke-15 ini insya Allah nanti kita laksanakan di Karanganyar, terpusat di pondok pesantren kita. Di pondok pesantren Mojokedang ya, MTA Mojokedang. Pondok pesantren MTA Mojokedang itu untuk sebagai base tempat pelatihan. Nanti kita juga menggunakan tempat di lereng Lawu sebagai materi jungle. Kita juga menggunakan Gunung Gamping di materi vertical rescue, high angel rescue. Dan juga kita menggunakan waduk delingan. Itu untuk yang kita gunakan praktek water rescue seperti itu. Kita mengapa memilih lokasinya di sekitaran pondok atau di Karanganyar? Yang pertama, lokasinya yang mendukung, dalam artian mendukung ya bisa mengakomodir setiap materi yang akan kita latih, karena itu materi-materi dasar sebagai seorang SAR. Dan yang kedua, tidak terlalu jauh jaraknya. Jadi juga bisa mengefektifkan waktu yang kita gunakan untuk melaksanakan diklat begitu. Ya, baik. Sekarang kapan ini akan diselenggarakan? Spill ke pemirsa yang di rumah ini. Untuk pelaksanaan diklat, insya Allah nanti kita laksanakan mulai dari tanggal 14 Desember sampai dengan tanggal 20 Desember. Yang mana nanti efektif mulai pendidikan itu tanggal 15-nya hari Senin sampai dengan tanggal 20 pagi, karena nanti 20 siang sudah penutupan untuk kegiatan diklatnya seperti itu. Ya. Kemudian siapa saja yang boleh untuk ikut diklat ini? Apakah hanya dari warga MTA saja? Apakah juga terbuka untuk umum? Karena kita di sini juga di bawah naungan Yayasan Masjid Tafsir Al-Quran, utamanya untuk kegiatan ini adalah untuk warga MTA. Jadi nanti persyaratan yang ada di dalam sebelum pendaftaran itu menyantumkan surat keterangan sebagai warga, Pak. Jadi kalau tidak warga MTA ya tidak bisa ikut SAR MTA. Tapi untuk diklat ini kita sudah hampir 3 kali atau 4 kali kesempatan Mas Husain kita diklat bersama SAR Aturoj dari Pondok Pesantren Binbas Yogyakarta. Insya Allah nanti di 2025 di angkatan 15 ini juga nanti dari Pondok Binbas akan mengikutkan serta juga santrinya didiklatkan bersama dengan SAR MTA seperti itu. Apa sih syarat minimal yang harus dimiliki anggota SAR ini? Tentunya ini Mas Husain ini. Ya, syarat minimal tentu sehat jasmani rohani. Pasti. Kemudian memang secara tertulis itu kan sebenarnya 40 tahun.
Maksimal ya, maksimal. Harapannya begini, anggota SAR MTA itu masih long last. Ya walaupun kita tidak pernah tahu umur itu sampai kapan. Ada yang sebelum 40 sudah meninggal banyak. Tapi kan dengan asumsi 40 itu masa efektif kerja kan biasanya sampai umur 60 ya. Seorang masih punya tenaga yang prima. Ini rata-rata kita rata-ratakan. Memang ada yang usia 70 masih prima banyak. Tapi kita rata-ratakan biasanya kan sebelum 60 sudah mulai menurun, makanya maksimal itu 40 tahun. Harapannya seperti itu. Namun jangan berkecil hati. Bagi memang perwakilan yang SAR-nya itu memang belum ada sama sekali Pak Ali Rahman, Pak Ali. Itu biasanya kan kita kasih dispensasi ya Mas Malik. Misalnya ini saya cuma permisalan perwakilan A. Ini belum ada SAR-nya sama sekali. Ada yang mau berminat tapi usianya sudah 51 tahun. Bagaimana Pak? Oh tidak apa-apa, nggak masalah. Karena itu nanti kan sebagai pionirnya yang di sana. Nah kemudian nanti diklat-diklat selanjutnya, nah beliau itu nanti yang pionirnya mengajak yang muda-muda seperti itu. Itu syarat minimalnya itu. Kemudian secara syarat-syarat yang lain, insya Allah nanti ada formnya. Ya seperti surat izin keluarga lah. Kalau yang sudah beristri ya istri, yang belum bapak sama ibunya. Kemudian surat rekomendasi dari cabang yang sampaikan Mas Malik tadi. Dan syarat-syarat yang lain insya Allah ada formnya. Yang terpenting untuk saat ini ada yang mau mendaftar, jangan ragu, hubungi panitia dulu. Nanti kalaupun kurang ini, biayanya kurang Pak, gimana? Nggak masalah sebenarnya. Nanti bisa kita subsidikan silang insya Allah. Alurnya bagaimana pendaftaran? Apakah seperti apa alurnya? Baik, pada tahun sebenarnya sudah dimulai dari yang angkatan 13, pendaftaran sudah mulai online. Kita lanjutkan lagi di angkatan ke-15 ini. Kita nanti buka aja di website sarmta.or.id, klik saja daftar, nanti langsung masuk di website itu, nanti akan diarahkan ke link pendaftarannya. Jadi nanti tinggal masukkan form-form yang sudah kita sediakan dari panitia, mencantumkan data diri dan syarat-syarat seperti surat izin orang tua, surat keterangan sehat, surat keterangan sebagai warga dari cabang atau perwakilan. Baik begitu. Anda di rumah juga bisa bergabung bersama kami bila mungkin tertarik pada kegiatan kemanusiaan seperti SAR. Bisa bergabung di line telepon 02716793.000 maupun WA SMS di 08112553.000. Baik, kita akan ulik lebih dalam terkait dengan diklat dasar SAR MTA tahun 2025 ini setelah yang satu ini. Baik, Anda masih bersama kami dalam SAR di sore hari ini tentunya. Untuk Anda semuanya yang interest terhadap dakwah sosial ini, kita di gelaran SAR ini adalah terkait dengan pembukaan diklat SAR MTA angkatan ke-15. Masih bersama dengan Mas Husain Mustafa SPD selaku Kabid Operasi SAR MTA dan Mas M. Abdul Malik SH, Ketua Panitia Diklat SAR MTA Angkatan 15. Ya. Tadi sekilas tentang materi sudah dicuplik tadi ya. Apa saja tadi? Yang pertama MFR, Medical First Respondent, atau yang biasa kita ketahui P3K. Pertolongan pertama dalam kecelakaan itu. Yang kedua ada Jungle Rescue, pencarian korban di hutan gunung. Yang ketiga ada HART, High Angel Rescue Technique atau Vertical Rescue, dan ada Water Rescue, pertolongan di air. Nanti di hari terakhir sebelum penutupan ini ada materi tambahan seperti materi pengoperasian alat Shinso, gergaji mesin itu, Alcon, pompa air di tanah longsor biar kita efektif gunakan. Terus nanti pengenalan awal peralatan selam seperti itu. Banyak sekali ya. Tadi terkait biaya pendaftaran bagaimana tadi? Sudah disampaikan belum ya? Oh iya, untuk biaya pendaftaran tadi kan materinya banyak sekali ya, mendapatkan banyak materi begitu loh. Untuk biaya pendaftaran nanti biasa dikomunikasikan, nanti diakomodir dari cabang atau perwakilan setempat seperti itu. Baik, kemudian bagaimana keterlibatan Kabid Operasi dalam mempersiapkan instruktur dan skenario latihan lapangan ini, Mas Husain? Baik, untuk instruktur kita nanti insya Allah bekerjasama dengan instansi yang memang tupoksinya di situ. Badan Nasional Pencarian Pertolongan, itu kurang familiar ya.
familiarnya Basarnas gitu. Basarnas. Ya, memang secara undang-undang sekarang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Basarnas itu nanti kami memang sudah komunikasi ya Mas Mali ya. Sudah berapa minggu yang lalu ya? 3 minggu yang lalu kita sudah komunikasi dan insya Allah suratnya sudah masuk dan di ACC oleh Kepala Kantor SAR Semarang. Insya Allah nanti dari beliau mengirimkan instruktur atau pelatih untuk melatih SAR MTA yang nanti akan dilatih pada angkatan ke-15 ini. Jadi selain kami mempersiapkan intern kita dengan teman-teman yang sudah berkompeten, karena di intern kita juga banyak yang berkompeten untuk melatih. Jadi nanti kita combine. Jadi bukan hanya Basarnas sendiri. Misal sekarang gambarnya mungkin peserta 100. Basarnas yang mengisi 2 di depan. Kan tidak mungkin sampai belakang itu akan termonitor. Jadi fungsinya teman-teman yang sudah duluan diklat atau memang sudah berkompeten sertifikat nanti membantu Basarnas. Yang tengah-tengah, yang belakang-belakang yang kurang mendengar itu nanti akan kita latih sendiri. Maksudnya kita bantu Basarnas. Pendamping kita dampingi. Terutama nanti di water itu kan tidak mungkin Basarnas pelatihnya 2. Dengan perahu karetnya kita yang terjunkan 5. Kan kurang nih. Basarnas 2, perahu karetnya 5 seumpama seperti itu. Itu kan nanti yang 3 tentunya dari kita. Walaupun materi utama nanti tetap dari Basarnas yang menyampaikan. Begitu juga di jungle. Peserta 100 terjun semua ke hutan, kalau yang mengawasi cuma kita pasrah Basarnas, mungkin hanya 3 personel ya hilang nanti. Makanya kita butuh teman-teman yang memang sudah berkompeten di bidangnya, terutama teman-teman yang senior-senior di SAR MTA itu nanti akan mendampingi Basarnas dalam pelatihannya. Begitu. Kayaknya kalau melihat cuaca pas untuk pelatihan ini. Pas nanti. Ya, di musim penghujan itu tes fisik betul-betul ya nanti ya. Bagaimana ketahanan fisik dari peserta diklat nanti. Apakah ada materi khusus yang menyesuaikan tantangan kebencanaan di Indonesia? Untuk diklat ini kan pendidikan dan pelatihan dasar. Dasar ya. Memang materinya masih materi dasar, belum sampai ke materi yang mendalam. Jadi intinya dari seorang yang ingin menjadi tim SAR ya minimal 4 materi tadi sudah menguasai dulu materi dasar. Berarti setelah ini itu sebetulnya ada materi yang lebih khusus apa itu ada? Sebetulnya Setelah diklat dasar ini? Iya, ketika nanti dari rekan-rekan anggota baru yang sudah bergabung setelah diklat itu nanti kan di water nanti ada pendalaman lagi lebih ke seperti selam itu ya. Operator motorisnya, terus nanti juga di vertikal ada yang lebih expert lagi, jadi tidak hanya sekedar materi yang disampaikan di diklat dasar seperti itu, Pak. Terkait dengan kita yang urban rescue itu udah belum ya? Ya, urban itu termasuk materi lanjutan. Belum di diklat dasar. Oh iya. Nah ini paling tepatnya menyampaikan Mas Sigit Pambudi Iya, sebagai bidang pelatihan SAR MTA. Mas Sigitnya mana? Mas Sigit. Mas Pampam ya? Mas Sigit Pampam. Ya, baik. Tentunya kita mengasung untuk teman-teman ataupun pemirsa yang di rumah, utamanya warga MTA yang maksimal 40 ya, jenjangnya masih panjang gitu. Silakan untuk bergabung dengan diklat SAR MTA angkatan ke-15 ini. Ada pernah menemukan cerita pengalaman menarik, inspiratif dari alumni diklat-diklat sebelumnya ini? Mungkin Mas Husain yang sudah lebih senior mungkin. Selang berapa tahun kan? Saya angkatan 12, Mas Husain itu angkatan 7. Sebenarnya senior junior di SAR MTA itu tidak ada. Kita setelah selesai diklat ya sudah anggota kita saja. Ya memang senior junior cuman membedakan ini aja, angkatannya keberapa gitu aja. Pada ya sebenarnya diklat ini memang bekal ya. Pada dasarnya bekal, pengenalan lah. Kalau untuk langsung menguasai satu bidang ilmu di diklat nggak bisa. Karena ilmu SAR itu sangat banyak dan nanti berjalannya waktu baru tahu ya. Betul sekali. Potensinya si anak ini apa itu baru keluar ya, baru kelihatan. Namun saya tidak menampik bahwa diklat ini sebagai bekal yang sangat luar biasa, terutama kesiapan mental. Biasanya lebih ke kesiapan mental. Kalau materi kita kejar, nanti bisa dikejar di luar diklat. Tapi untuk mentalnya memang sangat-sangat
menunjang kinerja di lapangan. Contoh saya di 2017 itu kan ya sama mayat takut. Ya ini rahasia umum ya, biasanya umum lah. Sama mayat takut. Korban. Saya ya sama korban takut lah. Apalagi kok ketemu mayat terus pegang. Tapi dengan ikut diklat, ternyata di situ ada penggeblengan yang kita itu push the limit. Oh, bahwa saya mampu melampaui limit. Misal di dalam jungle udah capek jalan jauh, masih nanti disuruh mendirikan bivak, hujan-hujan, basah-basah, masih nanti disuruh bermalam di situ, masak sendiri, tidak boleh istilahnya itu meminta bantuan di luar, besok masih harus nyari korban. Itu kalau secara logika saya waktu itu saya nggak mampu mungkin karena dengan kondisi fisik ya, apalagi saya kan kecil, jadi ternyata saya mampu gitu dengan membawa beban berat juga. Nah, termasuk itu kan jadi dorongan mental. Oh, aku ternyata itu mampu dengan limit yang ini, ternyata saya mampu. Begitu juga nanti setelah selesai diklat, aku ki jane wedi karo mayat. Tapi kini ngarepku. Masa nggak diambil gitu. Maksudnya kan memang itu tugasnya. Akhirnya diambil dan itu ternyata ya sampai perjalanan sekarang ya berani-berani saja, Pak. Jadi lebih ke, kalau menurut pandangan saya lebih ke persiapan mental. Kalau materi itu tidak mungkin dalam 7 hari itu kita menguasai bidang ilmu dengan sebanyak itu. Apalagi tadi yang sampaikan 4 materi dasar plus materi tambahan. Boleh dibilang SAR itu kan kepanjangan tangan dari majelis ya. Orang kenal MTA itu kan pertama ya pengajiannya dulu. Ternyata kok ada salah satunya adalah dasar juga. SAR, MTA, kemudian penjenengan yang banyak bersinggungan kan dengan masyarakat umum, masyarakat luas, beraneka ragam latar belakang mereka. Bagaimana respon dari masyarakat itu terkait dengan aktivitas SAR MTA ini? Ya, alhamdulillah selama kami terjun di SAR, alhamdulillah tidak ada yang menolak, Pak. Karena SAR itu kan biasanya hadir di saat orang memang membutuhkan pertolongan. Misalnya di kebencanaan, ya katakanlah bencana yang mainstream lah, banjir misalnya. Tidak perlu bencana yang sifatnya itu jarang ada. Kita bicara yang bencana yang sering ada, misalnya banjir. Orang kalau sudah banjir, misalnya sudah satu atap, misalnya kemarin pas di Pacitan 2017 itu, kan sudah bertahannya di atap sama di lantai 2. Siapapun yang datang dia tidak akan memilih. Otomatis walaupun dalam artian sebelumnya tidak kenal MTA atau bahkan ada juga yang tidak suka dengan itu di lapangan kita hadapi. Ya, di lapangan kita hadapi. Kita berhadapan langsung. Tapi tetap mereka ya mau gimana lagi, yang menolong ini ya sudah ikut. Walaupun nanti dibilang, tapi kan kita dakwah. Oh, bahwasanya MTA itu tidak hanya pengajian, ada SAR-nya. Jadi dan SAR ini dari majelis pun, dari Al-Ustadz, dari agama kita juga istilahnya mengajarkan bahwa menolong itu tidak boleh pandang, agamamu apa sih? Kan nggak boleh. Siapapun agama, ras, suku, pandangan politik ataupun berbeda organisasi tidak ada masalah. Siapapun kita tolong selama kita bisa. Itu ya. Dari panitia, Mas Malik, apa harapan dari panitia dan Kapitoprasi tentunya terhadap peserta diklat dasar SAR MTA nanti ke-15 ini? Baik, terutama harapannya pendidikan dasar dan pelatihan ini di angkatan 15 kita dapat mengakomodir majelis atau perwakilan cabang yang masih minim anggotanya, dan harapan terbesarnya juga tidak berhenti di diklat saja, Bapak. Jadi kita nanti ya setelah diklat ya dipraktekkan ilmunya, tapi kita tidak berharap juga mempraktekkan ilmu. Kalau kita mempraktekkan ilmu berarti ada bencana. Tapi ada bencana ya kita haruslah yang dekat itu untuk segera merapat. Minimal merapat untuk asesmen, mencari data terbaru. Biar kami yang jauh atau yang di Solo ini yang mungkin dari segi perlengkapan nanti komplit, nanti yang akan mensupport untuk perlengkapannya, seperti itu. Jadi ya untuk di cabang dan perwakilan masih minim anggota SAR-nya, baik di Solo Raya maupun yang di luar Solo Raya terutama itu, ya mari bergabung di elemen dakwah SAR MTA ini, dan nanti kita mengamalkan hasil kajinya di
bentuk dunia kemanusiaan, kebencanaan seperti itu. Dari Kabit Operasi ada harapannya Pak? Ya harapannya Mas Fali udah lengkap sekali tadi menyampaikan. Dari Ketua Operasi sudah lengkap. Ya benar, memang harapannya tidak berhenti di diklat, karena ya tidak kita pungkiri bahwasanya 100 dari mungkin 100 peserta diklat yang aktif mungkin hanya separuhnya biasanya. Itu kalau orang menyebutkan seleksi alam. Iya betul. Seleksi alam. Jadi banyak juga yang berhenti di diklat saja ya. Ya, makanya ini saya sampaikan. Tapi di forum ini saya sampaikan. Makanya dengan diklat angkatan 15 ini harapannya tidak terjadi seperti itu lagi. Ya 100 yang ikut diklat, yang aktif 100. Wong kita itu di majelis ini, saya tidak bisa terjun ke lapangan langsung Mas, karena fisik. Loh kan ada piket sal. Di majelis pusat, di pengajian MTA pusat kan ada 3 kali ya dalam 1 minggu. Itu kan butuh tim sar juga setiap harinya, setiap ada eventnya. Belum lagi nanti ngepam bola, belum lagi nanti ngepam kajian pemuda, belum lagi layanan ambulan. Butuhnya kan sopir, kan tidak perlu fisik yang seperti Mas Malik harus potong gergaji itu beton ya, rotariso itu kan tidak perlu itu, butuhnya hanya bisa nyopir. Nah itu kan bagian-bagian itu bisa diambil sebenarnya, kalaupun tidak bisa terjun secara langsung di lapangan. Harapannya ya, kalaupun tidak bisa terjun lapangan, ada salah satu keahlian yang kita hibahkan untuk agama ini, untuk dakwah ini. Bahkan mungkin ya bisa masak, ya bisa betul sekali. Ini Pak Tato ketuanya. Bagaimana kita masak porsi kecil bisa ngukur, porsi besar apakah? Nah itu nanti dilatih ya. Betul sekali. Di dapur umum ya. Ini yang terakhir di penghujung ini mungkin bisa disampaikan, ditekankan lagi bagi pemirsa yang ingin bergabung kemana dan bagaimana. Kemudian harapan bagi generasi muda yang ingin, pesannya bagi generasi muda yang ingin mengabdi lewat jalur kemanusiaan ini. Baik untuk pemirsa MTA TV, untuk yang memang berminat bergabung di SAR MTA, langsung saja nanti bisa bergabung, buka di websitenya SAR MTA, sarmta.or.id. Bahwasanya nanti langsung kita arahkan ke link pendaftarannya dan dimasukkan data-data diri yang diperlukan dan perlengkapannya. Dan untuk pemuda terutama yang masih ya bisa dikatakan tenaga, kesempatan masih luang, silahkan untuk bergabung. Ya kita gunakan waktu muda kita untuk berkegiatan sosial, terutama di jalan dakwah ini, karena salah satu tujuan yang dinaungi surga yaitu pemuda yang berbakti kepada agamanya, seperti itu. Baik, cukup mulia langkah yang diambil dalam partisipasi dakwah kemanusiaan hari ini. Semoga nanti acara kita untuk diklat dasar SAR MTA Angkatan ke-15 lancar seperti yang kita harapkan ya. Terima kasih, salam untuk teman-teman SAR MTA yang berjuang dan bertugas di berbagai tempat ya. Terima kasih Mbak Sen dan Mas Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, sampai di sini gelaran SAR menemani Anda semuanya. Nantikan tiap hari Rabu pukul ataupun setelah pada salat asar ya, kita akan berjumpa. Dari studio saya Ali Abdurrahman dan segenap kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.